Karena Bukit Lawang ini Pak, tempat pariwisata yang paling terkenal sama dunia. Masalah alamnya, habitatnya. Jadi kalau Bukit Lawang penuh dengan sampah Pak, pasti nggak didatangi tamu mancanegara atau tamu domestik lokal gitu. Karena semua tahu lah Pak, kalau sampah pasti jorok. Jadi sampah ini memang sangat sensitif di mata dunia Pak. Khususnya Bukit Lawang memang paling anti sampah Pak. Kenapa harus kita jaga Bukit Lawang? Karena yang kita ingat Bukit Lawang ini memang tempat wisata ataupun pengunjung yang mana ada satwa yang memang hanya bisa dilihat di Bukit Lawang, salah satunya orangutan. Walaupun ada di Indonesia ada 2 di Kalimantan dan di Sumatera. Sumatera yaitu Bukit Lawang sendiri. Kami mempunyai sungai yang bersih, itu yang harus dijaga sampai sekarang tingkat kebersihannya. Karena kalau masyarakat ataupun pengunjung yang membuang sampah ke sungai, dampaknya bakalan kena ke generasi-generasi berikutnya. Basic saya pemandu wisata untuk membawa tamu ke daerah pariwisata, terutama itu tujuannya orangutan, melihat orangutan, arung jeram, di tahun 2011 sampai saat ini. Tapi kebetulan awal mula cerita berdirinya Bank Sampah itu karena memang pandemik datang, begitu Covid datang dan semua turis-turis mancanegara tidak ada yang bisa ke Bukit Lawang. Jadi 2020 kita lihat banyak kejadian yang memang membuat kita bingung untuk melakukan apa, tapi sampah masih bisa berserakan walaupun tidak ada tamu gitu kan. Jadi kita sama kawan-kawan muda semua, kawan-kawan duduk nongkrong bersama biasa kan. Bingung kita mau buat apa, kita coba untuk nanganin sampah ini buat satu komunitas yaitu Bank Sampah. Kita pengen beberapa pihak stakeholder, beberapa pihak dari seluruh dinas dan jajaran pemerintah itu bisa nanti ikut andil bersama untuk mensuarakan Bukit Lawang ke depannya bisa lebih maju dan bersih. Sehingga Bukit Lawang terutama target kita sih pengen menjadi Bukit Lawang ekoturism. Yang mana memang dampak nilai ekonominya bakalan bagus ketika kita menyuarakan lokasi kita Bukit Lawang bersih, sudah eko, kan belum ada nih yang kita gimana sih wisata, kita pengen itu mimpi kita. Kalau dulu kan kita dari lingkungannya kan ya enggak, sebelum ada bank sampah itu Pak, sampahnya berserak Pak, jalan-jalan, di paret-paret. Tapi setelah ada bank sampah ini sangat menolong Pak. Saya difasilitasi goni untuk tempat sampah, plastik, ada juga kayak otong, ember itu namanya kompos, sampah kompos. Jadi kalau sampah itu sudah penuh, mereka bawa ke pabriknya sana Pak, ke bank sampah.
sont avec Abdel et Dame. Non, ce sont avec Abdel et Dame. Je pense qu'il va s'éteindre si c'est vite comme ça. Nah, untuk kali ini Jumat Aksi Bersih akan kita buat rute di jalan menuju daerah pariwisata Bukit Lawang. Contohnya terutama dari jalan besar TK sampai ke Tugu. Sudah itu kita akan pusing lagi ke bawah, tembus balik lagi ke Masjid Besar. Dan untuk kali ini kita tidak akan membuat grup yang biasanya kita membagi 2 atau 3 grup, tapi kali ini kita akan membuat satu grup aksi bersih yang mana nanti kawan-kawan bisa ikut ambil andil yang sudah disediakan dengan goni. Nah, dulu kita hanya aksi-aksi bersih aja di bantaran sungai, di rumah-rumah warga, kita ajak orang itu aksi bersih karena memang gak ada kegiatan sama sekali di masa pandemik itu. Ya kebetulan waktu masa pandemik itu beruntungnya kita itu masih ada tamu yang memang dia tidak bisa pulang ke negaranya karena berhubung pandemik tidak bisa mereka pulang lagi ke negaranya, tertahan di sini 6 bulan. Jadi ya mereka ikut gabung dengan aksi kita, suka gitu kan, sampai sehingga mereka bisa bahasa Indonesia langsung gitu. Selamat pagi. Selamat pagi. I hope everyone doing well. I hope you're motivated for Friday cleanup. It's not Monday cleanup anymore. Now we're focused on Friday action. Yeah, if and Amira talking about some activities. I think the cleanup itself is an activity enough. I hope you can show us the motivation during the day, during these 2 hours of action. Take everything, take every single plastic, because we don't want that it's ending up in the stomach of an animal. And I think we all want to take care of Mother Earth. So keep spirit, show your motivation, do some socialization, inspire others to take action as well. And semangat ya! I cannot hear you. Semangat! Jadi bank sampah ini kita buatlah bentuknya Sumatera Trust Bank, yang mana Sumatera Trust Bank ini saat ini menanganin seluruh sampah yang masuk yang ada di Bukit Lawang, menanganin limbah plastik, baik itu dari botol kaca, plastik, kompos juga kita tanganin, tapi kita memang fokus ke anorganiknya, seperti yang plastik, kaca, dan lain-lain itu. Jadi kita coba untuk dengan kawan-kawan sama gabung sosialisasi minggu aksi bersih, yang mana memang 1 minggu sekali kita buat aksi bersih. Itu awal mula kita buat hari Senin, tapi kita coba untuk saat ini kita mau coba di hari Jumat dulu, karena tujuan kita membuat aksi bersih bersama ini bagaimana niat masyarakat bisa ikut andil, dan ini juga bukan tugas satu orang sih, gitu aja. Belum. Untuk sampah di Sumatera Trust Bank, per minggu kita bisa menghasilkan sampah dengan jenis yang berbeda itu hampir 2 ton per minggunya. Tapi kalau ke TPA ataupun landfill yang kita sediakan di Sumatera Trust Bank, hampir 60% itu termasuk kompos ataupun sampah yang tidak bisa didaur ulang sama sekali. Sebelum adanya bank sampah, seluruh masyarakat menjalani kegiatan sehari-harinya itu mereka membuang sampah ke
daerah perbatasan ataupun perkebunan. Dan banyak kegiatan-kegiatan juga, aktivitas-aktivitas yang sebelum-sebelumnya juga mereka mencoba untuk menggalakkan, mensuarakan untuk kebersihan lingkungan ini. Tapi tahun 2020 itu waktu kita mau buat bank sampah, kita coba hal yang paling pertama kita coba pindahin TPA yang berada di pinggir pasar menjadi di dalam gitu. Jadi tidak nampak orang yang begitu masuk tamu Bukit Lawang kesannya kayak seperti tempat sampah gitu pintu masuk. Jadi kita yang muda-muda ini coba pindahin nih dari TPA sebelumnya sehingga ada di sini. Walaupun TPA yang ada di bank sampah ini tidak bisa menampung semua sampah yang ada, tapi kita coba hasilkan menjadi satu buah ekonomi masyarakat yang mana masyarakat pilah seluruh sampah dan antar ke TPA gitu. Jadi bank sampah ini yang kita ketahuin kan, awalnya bank sampah ini, manajemen bank sampah ini adalah masyarakat sampah pilah dari rumahnya dan sampah pilah dari rumahnya yang akan antar ke bank sampah, sehingga nanti di bank sampah ada karyawan kita yang bisa menimbang, memilah dan mencatat di buku tabungan sesuai tabungan yang masyarakat hasilkan ataupun masyarakat pilah dari rumahnya. Kita mau coba yang berbeda di Sumatera Trust Bank ini. Masyarakat tidak lagi antar sampah ke Sumatera Trust Bank, tapi masyarakat kita coba buat servis lebih gitu, sehingga ketertarikan mereka untuk memilah sampah dari rumah makin tinggi gitu. Jadi di Bank Sumatera Trust Bank ini kita coba menjemput sampah dari rumah-rumah masyarakat. Ada 356 nasabah saat ini yang mana sampah-sampah mereka kita jemput dan hasilnya sangat puas. Kalau untuk respon masyarakat saat ini saya pikir mantap sih, cuman saja tinggal mereka mau berbuat, mereka mau membantu, suka dengan aksi ini. Kalau untuk dukungan mereka sangat mendukung. Bahkan mereka semua hampir di Bukit Lawang 356 penduduk KK itu sudah menjadi nasabah bank sampah. Saya tertarik karena membangun. Membangun ini arti kata ya mengasih contoh sama generasi yang muda supaya jaga lingkungan bersih. Keuntungannya banyak Pak kalau bank sampah ini, karena mereka selalu ngutipin sampah setiap 2 hari atau 3 sekali. Hampir tiap hari pun mereka keliling cari sampah. Kalau ada sampah nanti di tong penuh diambil, masukkan beca, dibawa ke sana. Berarti lingkungannya ini bersih gitu. Sangat menolong untuk masyarakat Pak. Semua masyarakat, khususnya perumahan wisata Bukit Lawang ini Pak.
Dan di Sumatera Trasbeng ini sampah yang telah kita hasilkan dari masyarakat tidak hanya kita buang begitu saja, tapi di sini masih ada tahapan-tahapannya seperti pemilahan sampah yang mana bisa menjadikan produk daur ulang, yang mana bisa menjadikan satu buah karya dari Sumatera Trasbeng itu sendiri. Dan juga di sini ada kita pemilihan jenis plastik. Ada soft plastik, kalau biasa kita bilang di sini soft plastik, yaitu plastik ringan, dan hard plastik, plastik keras. Nah, plastik keras itu kita biasa buat produk, contohnya seperti tutup-tutup botol itu tidak kita jual ke pengepul lagi ataupun ke perusahaan-perusahaan lain, tapi kita produksi sendiri untuk menjadi satu buah produk. Tapi kalau untuk plastik-plastik yang soft, itu kita ada tahapannya lagi. Salah satunya kita harus memilah di 3 jenis sampah plastik yang kita ambil dari masyarakat. Ada sampah yang tidak bisa didaur ulang sama sekali, tapi ada sampah yang bakalan bisa diterima sama perusahaan. Kita coba pilah lagi yang mana bisa kita jadikan nilai ekonomi ataupun nilai tambahan untuk biaya operasional Sumatera Trasbeng. Dan kita pilah antara plastik tutup botol dan botolnya. Nah, botolnya ini nanti kita mau jadiin nilai pendapatan ataupun nilai tambahan. Tapi kalau untuk tutup botol yang kita dapat ataupun hard plastik tadi, itu kita jadiin produk. Nah, seminggu saat ini kita pada pencucian 1 kali setiap hari Jumat. Kita mencuci sampah plastik sehingga 1 hari bisa menghasilkan sampah plastik 200 kilo. Setelah itu kita jemur. Seluruh sampah yang masuk dengan jenis plastik keras, kami harus pilah ini antara tutup botol dan warna. Sebelum kita pergi ke mesin pencuci ataupun mesin pencacah, kita harus pilah ini warna-warna sesuai jenis plastiknya gitu. Ada yang plastik tutup botol warna biru, kita kumpulin warna biru. Supaya apa? Karena supaya pembuatan produk kita nanti bisa sesuai warna, ataupun ada konsumen yang ingin merequest warna, kita bisa terima gitu. Dan pembuatannya itu kalau dibilang mudah, tidak mudah. Kalau dibilang gampang, tidak gampang. Kita coba keringin, cuci lagi. Dan setelah sudah dicacah semuanya, plastik keras, kita bawa ke mesin. Sampai di mesin itu kita coba menggunakan alat 250 derajat Celcius untuk kepanasannya. Kita coba panaskan dan melting, sehingga nanti jadi satu buah produk yang mana produk-produk itu sesuai jenis-jenis warna yang sudah plastik kita pilah tadi. Kita punya produk, home produk yang kita hasilin dari Sumatera Trasbeng ini. Salah satunya pot bunga, ada pot bunga besar, pot bunga kecil, ada jam dinding, ada karabiner,
ada gantungan kunci, ada jepitan bunga ataupun jepitan untuk jemuran biasanya kita bilang. Nah, karena kami saat ini kan kami cuma 6 orang, yang mana kami buka volunteer ataupun relawan untuk tamu-tamu yang memang bermain ataupun holiday ke Bukit Lawang, ingin lihat satu prosesnya di Sumatera Trust Bank, jadi apa plastik itu nantinya. Kami terbuka ataupun kami saat ini memberikan satu kesempatan untuk tamu-tamu yang ingin belajar ataupun menjadi relawan di Sumatera Trust Bank, dan sehingga mereka bisa terjun langsung mulai dari pemilahan, mulai dari pencucian, penjemuran, sampai pembuatan produk pun kita ajarkan gitu. Kalau untuk tamu-tamu yang memang ingin menjadi relawan di Sumatera Trust Bank. Ya, harapan yang di luar sana yang mau berlibur di Bukit Lawang, harapan mereka ya peduli dengan sampah gitu. Kalaupun ada sampah dikumpulkan, kalau di situ ada tempat sampah, taruh di tempat sampah. Kalau enggak pun tanyakan sama orang setempat di mana tempat sampah, pasti diarahkan tuh Pak. Karena orang setempat itu pun setelah mereka berkunjung, mereka bersih-bersih Pak, bersih-bersih sampah. Mereka juga nggak suka Pak sama sampah. Bukit Lawang pribadi kita, karena kita udah mungkin ya dari tahun 2020 kita sudah bergerak di bank sampah, pastinya bakalan ada aja yang kurang. Harapan kita adanya nanti ke depannya TPS 3R ataupun TPS 3R ini jadi tempat penampungan sampah recycle, reduce, reuse, yang mana seluruh sampah terkelola karena sesuai dengan program pemerintah, yang mana tahun 2030 sudah tidak ada TPA lagi di Indonesia, dan kami di Bukit Lawang semangat untuk adanya TPS 3R tersebut, sehingga sampah-sampah yang masuk dari seluruh hotel dan restoran bisa kita kelola dengan secara baik.